jumlah investor atau trader di investasi perdana berjangka di Indonesia yang terus meningkat. Kalau dari segi karakteristik investornya seperti apa sih Pak? Apakah memang masih didominasi oleh mungkin generasi milenial atau jangan-jangan justru ternyata fun fact-nya generasi Z atau Gen Z ini sudah mulai nih masuk ke dalam investasi berjangka? Ya, sementara masih didominasi oleh generasi milenial ya. Karena posisinya sekarang saat ini milenial berarti sudah mempunyai penghasilan yang cukup ya untuk bertransaksi di industri berjangka ini. Untuk Gen Z, mungkin mereka sedang mencoba ya, mencoba untuk masuk ke coba-coba untuk trade ya, berjangka. Karena kita juga mengakomodir mereka untuk masuk. Kita ada batasan usia itu minimum 21 tahun. Atau 18 tahun tapi harus minta izin dari orang tua. Yeah. Kemudian kalau komoditas yang menjadi favorit para investor dari DU sendiri seperti apa Pak? Emas lah, emas masih. Ya, sekitar 90% ya. 90%? Ya, 90% untuk mentransaksikan emas di pialang kami gitu. Untuk komoditas lainnya Pak? Yang kedua mungkin oil ya, tapi itu sisanya aja. Sisanya aja. Kalau dari segi instrumen apakah memang emas ini saat ini masih didominasi juga, tapi di satu sisi kalau forex seperti apa Pak? Forex dulu cukup berimbang ya dengan emas sebelum COVID ya, itu sekitar 50-50 ya. Sekarang mungkin forex sudah turun jadi sekitar 15% sampai 20% dari total transaksi. Gitu. Apa yang membuat ada perubahan minat pada instrumen ini Pak? Apakah karena memang seiring dengan harga emas global yang terus naik cukup signifikan? Ya itu salah satunya hype ya, hype di media ya, membuat orang penasaran, pengen coba peluangnya gimana ya. Juga karena volatilitas emas juga cukup besar ya. Kalau untuk trading itu orang bisa mengambil keuntungan dalam waktu cepat. Itu yang menariknya bagi mereka. Gitu. Ada nggak sih Pak perbedaan pola investasi antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya Pak? Kalau untuk itu kalau untuk yang Gen Z ya, Gen Z itu cenderung lebih cepat ya. Pengen coba cepat masuk, cepat keluar gitu. Langsung ambil untungnya yang cepat ya Pak ya. Kalau untuk generasi yang sebelumnya Pak? Mereka biasa lebih mau melihat fundamentalnya seperti apa, lebih hati-hati untuk masuk untuk transaksi. Artinya Anda melihat dengan pamor komunitas emas yang cukup menjadi favorit di Indonesia ini juga terjadi di global atau ternyata ada perbedaan nih Pak? Kalau untuk global kurang lebih sama ya. Mungkin global lebih banyak Gen Z untuk masuk ya, karena dia menawarkan transaksi yang lebih kecil modalnya gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk masuk ke sana gitu. Kita juga tahu Pak bahwa Indonesia ini kan merupakan produsen sejumlah berbagai mineral strategis. Nah, apakah selain emas, ini juga ada komoditas lain yang mungkin menjadi favorit bagi para trader di perdagangan berjangka? Kalau untuk favorit ya tetap emas ya. Kalau yang lain mungkin masih mencoba untuk masuk ke bursa. Seperti di ICDX sudah ada komoditas timah yang diperdagangkan. Kemudian CPO juga sudah mulai udah masuk ya, udah mulai sejak lama gitu ya. Tapi untuk menarik minat, kalau di industri ini banyak retail yang masuk ya. Itu agak kurang ya untuk retail untuk masuk ke sana ya. Mungkin karena pengenalan produknya belum, terus mungkin karena juga volatilitasnya belum ada, likuiditasnya belum ada mungkin gitu ya. Jadi makanya emas masih menjadi primadona ya Pak ya? Iya betul. Tapi mungkin selain emas, komoditas apa lagi nih yang mungkin akan didorong oleh DU yang mungkin menjadi prospek juga untuk ke depannya Pak? Kalau kita meneliti tren harga ya mungkin selain emas ya perak keduanya. Karena trennya mengikuti kenaikan harga emas, malah volatilitasnya lebih tinggi daripada harga emas ya, perak itu. Gitu. Dan harganya masih murah ya. Tapi karena leverage itu kalau untuk perak lebih besar daripada emas. Jadi resiko juga lebih besar sebenarnya dibandingkan emas gitu ya. Tadi kan Anda katakan bahwa Gen Z ini sudah mulai tertarik atau menunjukkan minatnya untuk investasi di perdagangan berjangka. Nah mungkin hal-hal apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan para trader sebelum masuk ke pasar perdagangan berjangka ini? Pertama pengenalan edukasi ya terhadap resikonya, bagaimana mengelola resikonya, terus bagaimana kemudian cara mengambil untungnya gitu ya, profitnya itu juga penting juga itu ya. Jadi tanpa edukasi atau pengenalan lebih baik jangan masuk dulu gitu, karena resiko ini cukup besar industri risikonya. Gitu. Minimal modalnya berapa sih Pak untuk masuk ke perdagangan berjangka? Kalau modal makin lama makin turun, makin
orang bisa sanggup untuk masuk ya, $100 atau $1 Lebih juta rupiah gitu. affordable ya dibandingkan sebelumnya Pak trennya? Kalau sebelumnya kan masih karena leverage-nya masih di bawah, itu mungkin 5 juta waktu itu ya. Jadi makin lama makin kecil, jadi Gensit makin mudah untuk masuk ke industri ini. Kan kita juga tahu Pak bahwa pemerintah sedang juga mendorong ataupun sedang menggodok juga regulasi terkait dengan roadmap bullion emas. Nah ini prospeknya seperti apa nih Pak Anda melihatnya? Ya, bullion ini kan sekarang ada di OJK ya, di bawah regulasi OJK. Jadi pemerintah berusaha menciptakan ekosistem agar industri emas di Indonesia ini berkembang dibandingkan luar negeri. Karena banyak orang yang mungkin melihat nyimpan emas di Singapura gitu ya. Pemerintah pengen menarik itu masuk ke Indonesia, jadi mengurangi beban pajak atau memberikan pajak di Indonesia mungkin gitu ya. Tapi juga memberikan pembiayaan untuk pertambangan di Indonesia agar pertambangan Indonesia lebih berkembang lagi di Indonesia gitu ya. Kalau dari Bursa Berjangka sendiri ada masukan nggak Pak? Maksudnya untuk pengembangan ekosistem ini ke depan? Waktu itu kan di under Bapepti ya, sebelum ditarik ke OJK. Itu pasar perdagangan fisik emas itu cukup tinggi ya minatnya, karena dia menggantikan fisik emas yang pembelian di toko atau itu. Jadi banyak yang masuk ke untuk membeli emas secara digital ini, jadi cukup besar perkembangan emas. Tapi Pak Anda melihat seiring dengan dinamika yang ada, apakah terkait dengan literasi, edukasinya ini juga sudah seiring sejalan peningkatannya Pak? Ya semakin banyak sosial media makin bertumbuh ya di masyarakat, makin banyak influencer yang menjelaskan tentang industri berjangka. Jadi saya rasa edukasi makin masuk ke Genzi ini. Semakin meningkat ya Pak ya prospeknya. Dan tadi Pak terkait dengan komoditas ini kan kita bukan penentu harga atau bukan price maker dari komoditas kita sendiri. Padahal dari segi proses price discovery, proses untuk memahami suatu kondisi pasar melalui interaksi antara penjual dan beli ini sangat penting. Nah, pandangan Anda sendiri seperti apa sih dari itu? Ya, untuk price discovery butuh waktu ya, butuh keterlibatan semua pihak dari industri ya, juga dari produsennya. Jadi saat ini produsen atau pedagang besar itu lebih senang langsung ke mitranya langsung tanpa melalui bursa. Jadi price discovery di bursa itu tidak terjadi, tapi price discovery di sana mungkin sudah terjadi gitu ya. Tapi ada possibility nggak sih Pak, ada komunitas yang mungkin akan didorong juga mungkin kita sebagai penentu harga? Kalau bisa sih yang ada di produksi di Indonesia nomor satu itu. Kita banyak menjadi produsen nomor 1 di dunia untuk komoditas ya. Kalau olain Pak mungkin? Olain itu turunan dari CPO ya. Itu udah ada sebenarnya di bursa sebelah, di bursa JFX. JFX sudah ada olain diperdagangkan di sana gitu.